Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kakume. Jadi ya, di kemarin benar-benar sangat awesome banget, luar biasa banget. Jadi benar-benar gak nyangka men, ternyata Anis tuh benar-benar serius gitu men sama si Yupi ini gitu. Walaupun memang Yupi sendiri juga masih takut-takut gitu kan dengan Anis gitu. Tapi ya itu sangat make sense menurut gua kenapa alasan Anis itu tidak mau menikah gitu kan dengan atau ya tidak mau menikah lah dengan laki-laki karena dia tuh tidak mau hamil gitu loh. Itu wajar gitu. Itu di sisi choice menurut gua sih karena memang banyak alasannya gitu, entah dia karena takut ya kan atau mungkin karena memang ya itu karena memang dia seorang ilmuwan gitu atau seorang profesor gitu kan, jadi dia nggak mau kok misalkan dia harus melakukan sesuatu yang tidak yang jatuhnya kayak mengulur waktu gitu lah atau kayak menghabiskan banyak waktu lah gitu, yang takutnya nanti dia malah nggak maksimal gitu dalam eksperimennya gitu. Itu sebenarnya sih itu pilihan lah, itu pilihan dia lah gitu sebagai perempuan gitu kan, dan gua respect aja gitu dengan si Ani. Nah makanya kita lihat apakah nanti Yupi bakal benar-benar ngajarin gitu kan sesuatu hal terutama sihir ya, karena memang Ani sendiri kan tidak bisa menggunakan sihir gitu kan, dan gue berharap semoga pengguna sihir terbaik ini si Yupi ini bisa membantu dia gitu kan untuk mewujudkan mimpinya gitu sebagai profesor gitu yang nantinya si Yupi sendiri akan dapat sebuah feedbacknya di mana nanti ada sebuah project yang nantinya itu akan menyelamatkan jati diri atau menyelamatkan muka lah ibaratnya dari Yupi gitu, dari ya you know lah, dari dari nama jeleknya dia karena sudah dibuang gitu loh oleh raja. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berlama lagi, langsung aja ke episode 3 dari Tenten Kakume. Oke, langsung aja ke episode 3 dari Tensai Ojo atau Tenten Takume. Let's go. Ya, kenapa nih? Oh, oke. Seperti biasa, Yupi ya kan cantik banget. Oh, kenapa nih? Tan eh, Tatapannya dingin banget nih. This is key. Ada sebuah kunci. Oke. Emang ya, suaranya Mahiru emang sama seperti Yupi karena emang sirinya sama gitu. Mirip ini. Gue nggak tahu sih apa nih kenapa dia bawa kunci gitu. Kayak entahlah, nggak tahu juga sih gue. Cabut kah? Oh iya cabut, kayaknya cabut nih kayaknya. Mm-mm. Oke, dikunci. Entahlah, ditinggal kah? Gue nggak tahu juga sih. Terakhir kali, ya kalau teman-teman belum tahu ya, terakhir kali itu Diomedia itu bikin anime Isekai Yakyoku, dan juga pernah tayang di YouTube News gitu. Jadi makanya menurut gua dia fantasinya bagus sih, maksudnya kalau buat anime fantasi itu bagus gitu. Dan memang kebanyakan di media mah fantasi sih kebanyakan. Nah sementara kan Tensa Ojo ini kan ada fantasinya juga gitu kan. Ah, sumpah lucu banget, lucu banget sumpah. Nah itu tuh, itu ada potongan-potongan scene yang mungkin bakal dijelaskan di beberapa episode depannya gitu, gua nggak tahu gitu. Dan itu kayaknya serius banget gitu sih.
Ya, good opening. Bu, wangi banget. Yupi sama. Hmm, iya. Dan Anis sudah bangun itu. Oh, oh dibangun sama, iya, dibangun sama Ilya. Ah, ah, semuanya tuh dahsyat bener. Minda. Hmm. Oh, apa tuh? Oke. Makanya Cak pengen kabur ya kan, tapi bawa bawa barang bawaan dulu gitu. Iya, bener sih. Anis tuh nggak barbar mah bukan Anis namanya. Oh kan? Kan dibilang. Dan hmm, yang dateng si Anis sendiri gitu. Let's go. Let's go. Let's go. Aku penasaran gitu loh. Ke Doraemon nih. Mana Blade? Oh, jadi ke senjata kah? Jadi ke senjata kah? Ntar keluar kayak magic gitu ya, atau gimana? Ya harusnya begitu. Uh, langsung jadi panjang. Mantap. Yo 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 yo. Yo. Hmm. Hmm. Mantap. Langsung, no, jangan, please, come on. Ditanya pakai juga justru. Apa gemeter? Sapunya apa gemeter? Kasian aja. Gua gua Ratu diginin amat. Sama-sama sih, sama-sama Ratu sih. Cuma lucu aja gitu. Langsung swing, langsung ke atas nih. Nice.
Harus ya. Oh. 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 Lucu banget. Lucu banget ya. Oh. Eh, landing landing itu selalu selalu kocak landingnya tuh. Entah nabrak tembok lah atau jatuh ya kan. Emang nih sapu nih nggak bisa dikerja kerja sama. Ya emang mungkin sihirnya kuat kali ya. Hmm. Sampai kamu bisa gitu. Sedangkan Anies sendiri nggak bisa. Hmm. Yupi emang the best Yupi dah. Kalau soal smile tuh emang Yupi the best lah. Man. Uh, beda, beda, beda ya, beda ya, beda ya. Perlakuannya tuh beda. Ya, ya oke lah. Karena karena yang namanya tamu itu adalah raja gitu kan. Apalagi seorang Hime gitu kan. Makanya kan benar diberlakukan sebagai ratu, benar ratu. Mm-mm. Lebih gila ternyata. Berarti segini belum gitu. Hmm, betul. Oh, keuntungan. Betul. Terus terang aja gitu kan. Ya karena memang ya karena memang ya ini temen nih. Iya, makanya kan gue melihat sosok Anies tuh sebagai temen gitu. Butuh gue seperti dia gitu. Sosoknya jauh. Oh, ya. Dia masih tetap ngincar Putri Baron ya. Nah, Algard kan agak 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 PA juga sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Tapi untungnya mereka berdua tuh masih berjalan dengan baik gitu kan. Hmm. Hmm. Oh, ya. Loh, Anis? Oh, Yubi. Hmm. Hmm.
bucin. Siap. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Oh. Oh. Ya, ini sikap sih, lebih ke sikap aja sih. Dan Yupi menunjukkan bahwa ya udah, gue udah bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Hmm. Iya makanya. Wah gila bokapnya. Gila bokapnya. Iya bokapnya juga ini banget men. Tenang banget gitu loh. Jadi ayahnya gitu. Gak yang gimana-gimana gitu. Oh, sejak kak. Hmm. The best. Iya dia the best banget sih. Hmm. Bener. Hmm. Sulit sih. Tapi inilah yang apa ya? Yang sudah menjadi takdirnya gitu kan. Apalagi. Ngapain?
Buset dah. Nah bener-bener harus disamperin ke em, ya makanya ya kan. Hmm, anjay sing. Hmm. Ugoy. Ya ini pedang yang dibuat sama Anis gitu ya. Hmm. Wah. Wah, dia sangat itu yang dilihat ketika dia masih kecil gitu. Makanya kan akhirnya kan dia stuck banget kan lihat Yubi pas kecil. Ternyata emang bener gitu. Nggak berubah. Hmm. 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 The best. Oh apa tuh? Jangan bilang aneh-aneh. Oh Ark and Seal. Ah. Itu adalah judul. Sorry. Oh, Pelangi. Oke, oke. Nggak, gue pikir apa namanya? Gue pikir ini nama judul sorry, nama nama bandnya gitu. Apa nama judulnya gitu? Di openingnya gitu kan. Sama Ark and Seal juga. Ya. Ark and Seal bukan Lark and Seal. Ark and. Hmm. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Ya, ini momen sebenarnya. Momen orang pengen tidur biasa di paha atau gimana, tapi ini dia ketiduran pas di paha ya. Ya, this is paha momen. Hmm. Mm-mm. Wah, sedih dong. Oh, deh, dalam dong. Kata-katanya dalam itu. Andai sebagian diriku menjadi dirimu. Itu dalam loh kata-katanya. Dalam loh kata-kata itu. Itu bisa ke itu bisa ke cinta juga loh sebenarnya. Sebenarnya ya kan. Kayak kata-kata orang lu mau ngelamar ngelamar aja gitu ketika suka dengan seseorang itu kata-kata kayak gitu. Bisa seperti itu. Atau lebih ke iri aja sih kalau dia tuh pinter udah itu aja sih antara dua itu. Oh gila dalam sih episode ini dalam banget sih. Ada funnya tapi lebih banyak sedihnya sih. Karena Yupi benar-benar ngelepas semuanya gitu kan.
Ini nyanyi, yang nyanyi dua ya, si Anis sama Yupi sendiri gitu, seiyunya. Ya kalau di sini apa Mahiru ngepelangi gitu kan. Tapi kalau di sebelah ya kan Mahiru sama apa Amane gitu kan di Otonari. Jadi bener-bener ya Sayami itu the best menurut gue sih. Dia bener-bener megang dua karakter yang menurut gue bener-bener kuat men. Bener-bener kuat di ceritanya gitu. Ya kan Sayami, ya Sayami bener ya Sayami. Jadi megang Yupi sama megang Mahiru gitu kan. Dia megang dua itu gitu kan dan bener berat menurut gue sih sebagai karakter yang megang dua karakter penting gitu kan di masing-masing animenya gitu. Nah ya jadi kita bahas Yupi. Jadi memang Yupi memutuskan untuk apa ya melepas segalanya gitu kan dan memang sempat ada momen gitu yang ibaratnya pamit gitu kan karena memang banyak orang-orang yang apa ya sudah sayang sama dia gitu kan terus juga udah buat persiapan juga, udah prepare ya kan, bahkan udah bikin gaun juga gitu kan, bahkan udah bikin foto juga gitu kan, bener-bener udah mulai ini udah mau nikahan gitu, itu udah mau pesta pernikahan gitu kan, itu bener-bener disiapin secara matang gitu kan untuk Algar, tapi si Algar PA ini itu lebih milih orang lain gitu, makanya kan akhirnya ya udah, jadi si Yupi benar-benar lepas semuanya gitu kan dan ya dia menerima takdirnya gitu kan untuk bersama dengan Anis gitu ya, makanya kan si Anis juga tetap apa ya tetap seperti biasa gitu kan menunjukkan apa namanya hasil ilmuannya gitu kan, hasil sesuatu yang bisa dikasih ke Yupi gitu kan, salah satunya adalah senjata andalannya gitu kan, dan ya dia sudah buat dan Yupi sendiri suka gitu dengan senjata ini gitu kan, yang dimana diberi nama Archangel gitu. Ya bener sih emang pelangi sih, karena gue sempat ingat openingnya juga, ini kan openingnya sebenarnya Archangel juga gitu kan judulnya gitu, dan itu memang sesuai dengan latar ke animenya juga gitu kan, pelangi gitu, jadi ya anime pelangi gitu kan, tapi apa namanya bukan anime pelangi yang bener-bener parah lah gitu, jadi bener-bener yang baik-baik aja menurut gua, jadi makanya ini bener-bener pas banget lah gitu loh, dari namanya, dari apa namanya dari maksud artinya juga gitu, itu udah pas gitu menurut gua untuk Tenten Kakume gitu kan, makanya kan akhirnya pedang itu dinamakan Archangel gitu, dan ya gue penasaran nanti di next episode ini bakal seperti apa, karena memang ya nggak mungkin dong pasti Anis bakal coba sihir ya kan, atau belajar sihir dari Yupi gitu kan agar dia juga bisa kuat gitu loh, karena kalau dia hanya menerima apa namanya bisa dibilang hanya ngasih apa ya kayak ngasih persembahan terus lah, atau ngasih sesuatu yang atau mendukung agar nama baik Yupi ini tetap baik gitu kan, dia pasti ngasih segalanya gitu, tapi gue yakin sih Yubi pasti punya inisiatif di situ untuk memberikan sebuah pelajaran gitu kan, sihir gitu kan ke Anis agar menjadi tag team yang hebat gitu. Karena kan ya itu, karena kan Anis sendiri juga belajar sihir kan nggak bisa gitu kan. Tapi secara non teknis dia juga sebenarnya paham gitu tentang sihir gitu kan. Makanya ini gue langsung curiga nih, jangan-jangan ketika di dunia sebelumnya itu dia seorang ilmuwan gitu, gue nggak tahu juga sih, tapi mungkin aja seperti itu, karena ya kan wajar ya, maksudnya dalam artian kalau dia memang seorang ilmuwan gitu, atau seorang apa namanya ya pokoknya kayak ya ilmuwan bener ya, penemuan baru gitu kan, kayak apa gitu bahasanya itu gue lupa, ya ilmuwan lah pokoknya, ilmuwan gitu di masa lalu gitu kan, ketika dia masih di dunia nyata gitu kan, dan dia ke isekai itu membawa hope itu gitu loh ke dalam dunia isekai ini gitu kan, di dunianya ini gitu kan, di Tenten Kakume ini gitu kan. Nah makanya mungkin seperti itu, cuman gue nggak tahu gitu loh apakah itu benar apa enggak, karena kan dari genre sendiri kan reincarnation kan, dan di episode 1 juga sudah disinggung gitu kalau misalnya gue sebenarnya bisa merasakan sihir itu, tapi gue tidak bisa menggunakannya gitu kan, makanya kan akhirnya timbullah persepsi atau praduga gitu kalau misalkan di dunia asalnya mungkin si siapa namanya
si Anis ini memang seorang ilmuwan gitu. Ya menurut gue sih seperti itu. Cuman karena gue nggak baca manganya ini, makanya gue ya sok prediksi aja gitu, sok apa namanya, kasih pendapat gue aja sih. Menurut gue seperti itu. Cuman kalau misalnya gue salah ya gue dikoreksi aja gitu. Dan apalagi ya, jadi gue udah mulai suka dengan openingnya, gue juga sudah suka mulai dengan endingnya, gue suka pokoknya dengan permainan musiknya, benar-benar sedih banget, pas lah pokoknya, gue suka banget episode ini gitu. Dan yang terakhir ya mungkin ini ya, gue apresiasi sih sama si Ilya ini sebagai Matt, benar-benar sabar banget. Dan gue sampai lihat apa ya tadi percakapan dari Ilya sendiri gitu kan. Oh, Yubi sempat tanya gitu, oh berarti kalau ngurus Anis tuh enggak gini, bahasanya gini, ketika di waktu kecil Anis lebih gimana gitu, karakter seperti apa gitu, bahkan lebih parah gitu, bahkan bandel lebih parah dan lebih bangor lah ya gitu. Tapi menurutku itu bukan sebuah masalah, dan itu menjadi sebuah keuntungan. Nah makanya ini kalau gue nih sebagai orang yang apa ya, yang punya pendapat yang baik gitu, atau prasangka yang baik lah terhadap Ilya gitu, ya berarti artinya kan dia benar-benar mensyukuri apa yang dia punya sekarang gitu kan. Benar-benar pekerjaan dia itu benar-benar dinikmati di saat ini gitu kan. Nah makanya kan akhirnya mungkin aja dulu Ilya ini bisa aja hidupnya tuh tidak enak gitu. Makanya akhirnya ketika bertemu dengan Anis, jadi sekarang hidupnya lebih enak gitu, lebih mewah gitu kan. Ya you know lah, biasanya kalau Matt itu kan punya sisi gelap lah ibaratnya gitu kan, yang memang yang bisa diceritakan atau tidak bisa diceritakan gitu. Nah makanya di sini menurut gua ya mungkin Ilya punya itu gitu, dimana dulunya mungkin punya masa lalu yang cukup suram gitu atau apa gitu kan, dan dia mensyukuri gitu pekerjaan yang dia dapatkan sekarang gitu, walaupun memang berat, tapi ya itu karena dia sudah apa ya sayang banget sama Anis, dan gue suka dengan pekerjaan ini, ya udah akhirnya gue terima gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi artinya tuh lebih ke sana sebenarnya sih. Tapi kalau gue seuzon sama dia gitu loh, keuntungan apa? Nah maksud gue dalam artian bisa aja dia berkhianat gitu kan. Tapi nggak mungkin. Ini anime tidak sedrama itu gitu. Karena menurut gue pribadi, anime ini sebenarnya musuh itu cuma satu. Itu Putri Baron itu. Jadi makanya kalau misalkan ada satu orang gitu lah ibaratnya di dalam sebuah wilayah atau sebuah negara gitu kan, dan dia berkhianat gitu kan, itu biasanya tuh bakal diceritain itu nanti gitu, mungkin di menjelang episode terakhir atau apa gitu kan, atau di pertengahan lah seperti itu. Tapi kayak gue nggak punya aura atau nggak punya firasat kalau si Ilya ini berkhianat, nggak aman menurut gue sih. Cuman dia itu mungkin karena lebih bersyukur dengan pekerjaan yang sekarang, dan dia mendapatkan nasib yang lebih baik gitu kan dibanding sebelumnya gitu. Menurut gue seperti itu. Jadi makanya itu detail kecil yang sebenarnya kita juga harus paham gitu, kalau misalnya ternyata ya Ilya the best sebagai Matt gitu. Itu aja dari gue. Masih lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime winter apa lagi yang kalian harus gue bahas. Dan beberapa jam lagi ada Shadow Garden, tapi gue edit dulu, habis itu gue upload baru gue nonton Shadow Garden gitu. Dan masih jangan lupa like kalau suka, lo nggak suka tinggal di subscribe aja, notifikasinya agar lo tidak terlalu gue. Dan sampai pun lagi rencana gue selanjutnya, dan bye.